Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainal Mulki dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Eh, Baik, di sini saya akan mereview Mushaf Standar Indonesia. Nah, sebelum mereview Mushaf Standar Indonesia, saya akan terlebih dahulu menjelaskan historis dari Al-Quran yang saya pegang ini. Nah, Al-Quran yang saya pegang ini, waktu saya beli ini Eh, pertama eh, pertama kali saya datang ke Cirebon, yaitu pas mau kuliah di IAIN Syekh Nurjati. Nah, saya beli ini di eh, kalau nggak salah itu di Gramet. Mungkin segitu history dari Al-Quran. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mushaf standar Indonesia. Nah, di sini mushaf standar Indonesia ini ada 3 jenis. Yang pertama eh, yaitu mushaf Usmani, yang biasa, yang kebanyakan masyarakat gitu ya punya, itu tuh mushaf Usmani. Nah, yang kedua mushaf Imla'i. Nah, yang ketiga yaitu mushaf Braille, yaitu mushaf Braille itu yang berbentuk kayak timbulan-timbulan gitu untuk tunanetra. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mereview Al-Quran yang saya pegang ini apakah sudah termasuk mushaf standar Indonesia atau belum. Baik, kita lihat yang pertama dari segi suratnya terlebih dahulu. Nah, di dalam MSI ini surat yaitu ada 114 surat. Baik, kita lihat apakah uh, Al-Quran yang saya pegang ini sesuai dengan Mushaf Standar Indonesia, yaitu 114 surat. Baik, kita lihat. Nah, oke, yaitu sudah sesuai dengan uh, Mushaf Standar Indonesia, yaitu 114 surat. Nah, baik, yang kedua yaitu dilihat dari manjilnya. Nah, manjil dalam Al-Quran ini yang sesuai dengan mushaf standar Indonesia, yaitu ada 7 manjil. Nah, fungsi dari manjil ini kebanyakan orang biasanya gitu bisa digunakan untuk menghatamkan Quran 7 hari, misalkan satu hari satu manjil, satu hari satu manjil. Nah, oke, kita lihat apakah uh, mushaf yang saya pegang ini sesuai, atau kita lihat manjil dalam Al-Quran ini yang saya pegang. Dari gambar yang saya share, ada tanda-tandanya, yaitu manjil 1, manjil 2 gitu. Nah, yang ketiga yaitu dilihat dari juz'nya. Juz' ini uh, dilihat dari standar mushaf Indonesia, yaitu ada 30 juz. Baik, itu mungkin sudah tahu ya, ada 30 juz Al-Quran. Nah, baik, kita lihat awal juz dan akhir juz, biar biar kita tahu mana sih akhir dari juz itu gitu. Dan awal dari juz, misalkan awal dari juz yang kedua misalkan. Kita lihat gambarnya. Nah, baik, setelah kita mengetahui bahwa uh, yang ketiga yaitu dilihat dari juznya, yang keempat dilihat dari hijib. Nah, hijib ini di dalam mushaf standar Indonesia yaitu ada 60 bagian. Nah, namun di sini ada 4 macam lagi, ada 4 macam, yaitu yang pertama al-hijab, yang kedua rubul hijab, yang ketiga yaitu nisful hijab, yang terakhir yaitu salah satu arba'il
hijab. Nah, baik kita lihat dari mushaf yang saya miliki ini, hijab. Nah, kita lihat tandanya di dalam Al-Quran, yaitu ada 60 hijab dalam mushaf standar Indonesia. Mari kita lihat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu dilihat dari ruku atau makro yang biasa kita dengar kalau di kampung-kampung itu, biasanya kalau ngaji gitu, kalau ngaji biasanya disebutnya sorogan gitu ya. Itu biasanya suka disuruh, sok kamu ngaji satu ain. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya terkenalnya bukan makro atau ruku, tapi ain gitu. Nah, ruku atau makro ini berfungsi yaitu batasan tema. Misalkan eh, dari yang pertama, misalkan temanya tentang puasa misalkan. Nah, di situ nanti kalau sudah beres satu penjelasan tentang puasa itu nanti ada tanda ain gitu di pinggirnya atau di atas ayat gitu. Baik kita lihat dari ayat Al-Quran yang saya miliki. Nah, setelah melihat yang kelima yaitu dari ruku atau makro, yang terakhir itu dilihat dari segi ayatnya. Nah, di dalam mushaf standar Indonesia, yaitu ayat Al-Quran ada 6.236 ayat. Nah, biasanya itu di sekolah-sekolah waktu dulu guru atau ustadz bilang itu ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Namun pada sebenarnya yaitu dalam mushaf standar Indonesia, ayatnya itu yaitu ada 100 ada 6.236 ayat. Mungkin sudah tahu ya awal ayat misalkan. Bisa dilihat dari gambar yang saya kirimkan. Nah, mungkin cukup segitu dari paparan dari saya, yaitu mengenai mereview Al-Quran ini, mushaf standar Indonesia atau bukan. Baik, setelah direview, hasil dari melihat dari beberapa poin yang harus sesuai dengan standar Indonesia, Al-Quran ini sudah termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.